selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa yang akan terjadi ya di kehidupan zodiak Sagittarius untuk di minggu ke-4 Agustus 2026. Sorry banget belibet teman-teman ya. Kayaknya aku udah kebanyakan ngomong deh dari tadi tuh kan ya. Jadi ini buat para Sagi di minggu ke-4 ada apa aja? Mari kita cek di sini ya dengan tarik dulu energinya kamu di sini Sagittarius. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan saja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah itu jangan galau-galau sendiri ya teman-teman ya. Kenapa? Karena personal reading itu murah, nggak mahal. Jadi kalian jangan takut buat personal reading sama aku ya, langsung aja melalui nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Oke, kita mulai di sini di kartu yang pertama buat para Sagittarius. Aku melihat untuk di minggu keempat ini Sagi, kamu menjalani segala sesuatunya dengan sangat terstruktur ya, sangat mematuhi aturan, etika ya, terus juga sangat berusaha untuk membuat nyaman dirimu di tengah aturan-aturan yang ada juga. Semuanya terstruktur dan kamu juga lebih banyak terkait dengan dunia formal kamu, misal pekerjaan ya, atau bisnis, hal-hal yang bersifat formal, kamu lebih banyak terkait di sana. Edukasi, pendidikan ya, sekolah gitu. Terus yang kedua untuk di minggu keempat ini juga aku lihat beberapa dari Sagi ada yang membuat rencana di sini teman-teman ya. Oke, aku melihat kamu memiliki uang, kamu pegang uang lah gitu. Tawang kamu, tawang siapa Sagi? Tapi jelas aku melihat Sagi memegang uang, dan uang yang kamu pegang itu ada plan ataupun ya rencana akan kamu buat seperti itu dengan uang yang ada gitu ya. Dan aku melihat ada hal-hal yang potensial, soal potensi uang masuk juga di minggu keempat ini. Ada potensi untuk job-job baru juga di sini ya buat para Sagittarius. Dan juga di minggu keempat ini aku melihat beberapa dari Sagi mencoba untuk mengontrol sesuatu. Ada hal-hal yang coba kamu kontrol dan kendalikan di minggu keempat ini tentang sesuatu ataukah tentang seseorang ya. Terkadang memang kamu terlihat dingin di mata orang-orang ya, tapi dengan kamu yang selalu mengikuti aturan, meskipun kamu bersikap dingin, orang-orang tetap akan percaya dengan apa yang kamu atur dan kamu kendalikan Sagi, bahwa oh itu pasti benar, oh ini pasti kalau sama Sagi tuh udah pasti tepat, karena dia orangnya sangat profesional kayak gitu, meskipun caranya itu terkadang cukup keras. Terus di kartu yang keempat juga aku melihat kamu akan overthinking soal uang di minggu keempat ini Sagi. Jadi ada overthinking kamu soal duit, terkadang ada ketakutan kamu soal uang di sini. Dan aku melihat juga beberapa dari Sagi ini agak-agak boring dengan kehidupannya, nggak tuh? Kamu terkadang cukup boring dengan kehidupan kamu sendiri karena kamu merasa bahwa uang itu memang ada kak, cuma ya gini-gini aja gitu. Tidak ada sesuatu yang lebih tentang ini uang ya. Ada habis, pegang habis gitu, ada pegang habis, ada pegang habis, kayak gitu terus ya. Tapi ya itu yang terkadang membuat kamu tuh jadi overthinking. Memang ada pemasukan gitu, cuma ya ini kayak pemasukan yang sekarang tuh nggak bisa ngejamin masa depan gitu loh kak. Aduh, selama kalian masih di Konoha teman-teman, siapa sih bisa jamin masa depan kita gitu. Karena aturan-aturan juga ribet di sini ya. Pajak 2027 mau lebih ditinggiin kan ya teman-teman ya di sini ya, karena negara kita hanya bersandar pada 80%-nya penghasilannya dipajak kan negara ini kan, kayak gitu ya. Payah lah ya, susah lah ya sebenarnya ya kalau menyandarkan semuanya kepada pajak, sedangkan SDA kita melimpah ruah yang dikeruk terus kayak gitu ya. Kemana coba uangnya SDA yang banyak itu? Alam sudah habis gitu ya. Jadi entah apa yang tersisa ya di sini ya. Makanya mungkin beberapa desa pun ikut overthinking di sini, kayak apa yang bisa aku harapkan ya, cari kerja pun susah gitu ya. Ekosistem kita perlahan hancur gitu di tangan segelintir orang yang hanya mengambil keuntungan pribadi ya. Dan ini fakta realita zaman sekarang teman-teman ya. Oke. Terus juga di minggu keempat ini aku melihat ada aja orang-orang yang terkadang coba ngebuat Sagi itu jadi
aku melihat ada beberapa orang-orang yang cukup manipulatif yang ada di sekitarannya kamu, ya. Terkadang berusaha untuk memanipulasi kamu, memanfaatkan kamu, kasih kritik berlebihan tentang kamu, bikin kamu jadi pesimis sama kehidupannya kamu, ya. Tapi in this ekonomi memang yang buat pesimis kita siapa sih sebenarnya? Lingkungan, kebijakan, sistem, itu yang bikin kita jadi pesimis, dan orang-orang yang mengaturnya gitu ya. Dan juga di minggu keempat ini ada Queen of Wands. Aku melihat beberapa dari sagi, kamu berusaha untuk mandiri gitu, mandiri, tidak tergantung dengan siapapun. Terkadang cukup percaya diri juga di sini. Setidaknya sagi masih punya apinya, bahwa meskipun overthinking soal uang, tapi aku tetap harus berjuang Kak, gitu. Terus juga di minggu keempat ini 12 Wands, ada planning yang kamu buat tentang masa depan. Planning apapun itu ya, apakah planning untuk kabur aja dulu gitu ya, atau kabur selamanya ya, atau berusaha untuk mencari penghidupan yang lebih baik ya dibandingkannya sekarang, dimanapun tempatnya berada, kamu sedang mempersiapkan dirinya. Aku lihat seperti itu. Bahkan di sini tentang travel, perjalanan, atau mungkin rencana jalan-jalan juga bisa sih ya. Terus juga untuk di minggu keempat ini, aku melihat terkadang banyak aja hal-hal yang bikin kamu tuh jadi kayak tertekan secara emosional gitu ya. Kamu lelah untuk fight dengan siapapun ya, tapi masalah terkadang ya terus hadir. Tapi juga tenang aja Sagi, masalah kamu dibarengi dengan solusi yang diberikan Tuhan juga di sini hadir juga buat kamu sekaligus gitu ya. Jadi Tuhan masih mempersamai gitu. Terus juga di minggu keempat ini pengeluaran. Nah ini jadi pokok masalahnya, pengeluaran kamu over ya. Bahkan kamu udah ngebudgetin pun terkadang kok masih kurang ya Kak ya gitu ya. Kok masih ada aja uang ini mau keluar, entah dari mana pintu untuk keluarnya, keluar aja dia. Padahal tuh udah ada rencana uang mau di kesini gitu. Tetap aja kurang gitu. Makanya overthinking kamu tinggi. Bukan soal yang masuk Kak, soal yang keluar ini luar biasa kira-kira ini. Nilainya tuh kayak gak seimbang antara yang masuk dan yang keluar untuk sebulan pun hari-hari zaman sekarang ya. Terus juga aku melihat kamu banyak mendem tentang perasaan kamu, gak keluar unek-unek kamu tuh. Selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta buat para sagi di minggu keempat Agustus 2026. Yang pertama di sini kamu dipesankan bahwa hati-hati ya, berhati-hatilah terhadap sesuatu yang kamu lihat, karena belum tentu seperti yang terlihat kelihatannya gitu ya. Mungkin di luar terlihat baik-baik saja padahal faktanya tidak. Terus yang kedua, kamu juga dipesankan kamu harus bisa memiliki ruang untuk kepercayaan dirimu. Kamu juga harus bisa di sini memiliki ruang yang bisa membuat kamu lebih percaya diri. Terus yang ketiga, kamu juga dipesankan coba lihat kembali ke belakang di kehidupannya kamu ya. Coba lihat balik hidup kamu ke belakang, apa aja sih hal-hal yang telah kamu raih gitu ya. Coba lihat dengan perspektif yang berbeda gitu. Dan di sini kalau untuk zodiaknya Kak bisa terkoneksi dengan Sagi untuk ini semua di minggu keempat Agustus, energi paling kuat ya. Ada dari Aries, Pisces, dan Scorpio, dan Taurus. Itu aja. Oke, mungkin sampai di sini dulu readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye, Sagittarius.